Hai great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugo Coffee Roaster. Tapi gue akan bahas sebuah dripper yang sangat-sangat jarang dipakai oleh para kompetitor, jarang dipakai oleh para homebrewer sepertinya. Mungkin kurang diangkat sebenarnya dripper ini. Pertama kali gue lihat dripper ini dipakai di perlombaan lokal kita pas Ice League 2024 tahun lalu di Pluit. Kalau nggak salah satu kompetitor pakai dripper ini, dia masuk final. Habis itu nggak ada lagi orang pakai dripper ini, nggak tahu kenapa. Jadi menurut gue dripper ini adalah dripper yang cukup punya potensi yang besar, dan kalau bisa dipakai dan dimanfaatkan dan diulik benar-benar, harusnya dripper ini bisa memberikan hasil yang cukup baik. Apa sih dripper ini? Apa sih yang mau kita bicarakan ini? Apa sih? Ini adalah dripper yang namanya Hero Dripper. Ini adalah dripper yang bisa immersion, dan dripper ini juga bisa perkolasi. Jadi cara immersionnya ditutup, perkolasinya dibuka. Jadi di sini ada logo kayak prajurit Romawi sebenarnya di sini. Sistemnya seperti ini. Gua akan kasih lihat. Kalau dituangin air, ini dalam posisi tertutup ya. Dalam posisi tertutup dia akan jadi immersion. Bukanya tinggal diputer bagian atas. Dan ini akan terbuka dan dia akan jadi perkolasi. Nah, kita bisa atur flow-nya 2 tahap karena di dalam sini ada 2 lubang. Jadi, tahap yang pertama, misalnya kita tuang air lagi. Kita bisa buat flow rate-nya lebih pelan. Yang pertama dibuka setengah seperti ini. Nah, ini pelan. Dan kalau kita mau kencengin, kita tinggal buka full. Flow rate-nya lebih cepat. Nah, kita bisa membuat kombinasi bukaan immersion-nya. Apakah kita mau buka full ataukah kita mau buka setengah. Jadi kalau buka setengah, di sini ada titiknya. Titiknya kita bisa rasain. Contoh, kalau kita mau bukanya setengah. Jadi kita bukanya ngikutin titik yang pertama, ada 1 titik. Ini setengah. Kalau mau bukanya full, ada di 2 titik. Oke, nah ini adalah salah satu dripper yang menarik. Dripper ini dibuat di Cina, tapi salah satu kekurangan dripper ini adalah dripper ini masih bisa menyimpan residu air yang tidak bisa benar-benar full keluar karena lubangnya tidak dirancang untuk benar-benar bisa mengeluarkan air. Seperti yang kita lihat, di sini masih ada sisa air, dan kalau kita tuang, ada jumlah air yang tersisa. Nah, apakah jumlah air tersisa ini punya efek yang sangat besar? Menurut gue bisa aja, karena jumlah air itu bisa sekitar 10 milian. Jadi kalau misalnya kita coba lagi, kita tuangin air, habis itu kita buka, kita tunggu sampai kering. Nah, terus gue tuang, kita lihat jumlah air tersisa ada berapa. Lumayan guys, ada 1 gram air yang tersisa. Jadi tidak bisa benar-benar full. Nah, kemudian dripper ini juga bahannya adalah plastik. Jadi harusnya dia punya heat retention yang cukup baik. Cuma gue nggak bisa ngebuka plastik yang di bagian dalam ini. Menurut gue sih plastiknya cukup tebel lah. Nggak terlalu tipis, nggak tebel-tebel banget, cukup lah. Harusnya dripper ini bisa dipakai untuk ekstraksi yang kita pengen mainin flow rate-nya. Bisa aja kita misalnya buka full, terus kita tutup setengah, terus kita tutup. Atau misalnya kita buka setengah, terus kita buka full. Sangat bisa dimainin flow rate-nya. Dan sekarang kita akan coba nyeduh pakai dripper Hero ini. Dan kita akan lihat seberapa jauh ekstraksinya. Kita bisa push atau hasilnya seperti apa, dan kita akan coba compare dengan suduhan immersion pada umumnya. Kita akan compare dengan Hario Switch, dan kita akan compare dengan gramasi yang sama, dengan cara yang sama, apa perbedaan yang dihasilkan dari Hero dan dripper immersion seperti Switch. Oke? Ini adalah dripper immersion flat bottom, sedangkan kita tidak punya dripper immersion flat bottom yang mirip-mirip sama ini. Gua akan pakai Hario Switch, dan gua akan pakai paper filter flat bottom. Jadi kita akan coba mimicking buat semirip mungkin, dan kita akan coba compare apa sih perbedaannya menggunakan Hario Switch dan Hero. Dua-duanya sama-sama pakai 13 gram. Nah, kenapa gue tidak pakai gramasi yang lebih? Karena area air yang bisa tergenang di dalam dripper Hero ini cukup kecil. Jadi mungkin maksimum gue akan pakai 180 sampai 200, cuma gue akan tes dulu. Gue tetap akan blooming 50. Gue akan diamin selama 40 detik, dan gue akan tuangkan air sebanyak sampai 200 gram. Gue nggak tahu apakah muat, semoga muat. Harusnya sih ya, karena tidak muat, gue akan tuangkan air sampai 180. Dan di sini gue juga akan tuangkan air sampai 180. Jadi kita pakai rasio yang lebih rendah. Oke.
Udah mepet banget guys, 190. Dan gue akan buka dua-duanya di menit 1 menit 20 detik. 1 menit 20 detik. Buka di 2 menit. Nah, kalau teman-teman lihat, ini adalah salah satu kekurangan kenapa dripper ini kurang versatile karena hanya bisa menampung jumlah mili air bersama bubuk kopi maksimum 190. Jadi ini juga udah hampir tumpah. Jadi sebenarnya nggak optimal. Jadi optimalnya adalah harusnya di 180 mili atau 180 gram. Cuma karena tadi kita lupa, kita akan coba seperti ini. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Sekarang kita akan coba buka 2 menit. Ini floretnya cukup cepat. Apakah tetap Hero akan selesai duluan atau justru Switch yang akan selesai duluan? Switch Kalita paper flat bottom. Nah, yang gue perhatikan adalah menggunakan paper flat bottom dan menggunakan teknik immersion seperti ini cukup memberikan brew time yang cukup lama. Kenapa? Karena level ekstraksi pada flat bottom itu lebih tinggi. Oleh karena itu, air akan benar-benar melewati semua bagian partikel sampai kering ketimbang pakai cone. Kalau cone tuh misalnya air dibuka, ada bagian yang atas sudah kering duluan, bawah masih basah sampai kering ke bawah. Jadi kalau yang flat bottom, tingkat ekstraksinya lebih tinggi karena air mengekstrak lebih banyak partikel, sedangkan cone tuh lebih sedikit dan alirannya jauh lebih cepat kalau pakai cone. Sehingga yang pakai flat bottom ini biasanya lebih lama, dan ini terbukti. Kita akan coba dari switch flat bottom. Sebenarnya switch flat bottom ini bukan merupakan kombinasi yang pas karena rasanya pun terasa tidak optimal. Ada aftertaste yang tidak bersih, aftertaste-nya dry, astringent. Mungkin karena brew time-nya terlalu lama karena kita menggunakan paper filter flat bottom. Jadi tidak disarankan untuk great people di rumah pakai immersion yang menggunakan Hario switch dengan paper filter flat bottom. Jadi kurang oke. Nah, kalau kita compare sama Hero yang memang penggunaan untuk flat bottom, dripper Hero memberikan rasa yang lebih bersih. Kenapa? Karena memang satu, penggunaan papernya cocok dengan drippernya. Dripper Hero memberikan rasa yang lebih bersih. Nah, perbedaan selanjutnya yang gue temukan adalah secara tekstur, secara mouthfeel, Dripper Hero ini memberikan rasa yang lebih bulat. Kenapa mouthfeel bisa lebih round? Kalau gue lihat ini gara-gara si bahan plastik yang dimiliki oleh Hero. Dengan bahan plastik yang dimiliki oleh Hero memiliki heat retention yang lebih bagus, panasnya tidak dibuang terlalu banyak keluar, tapi bisa dibalikin lagi, diserap oleh coffee bed-nya sehingga ekstraksinya jadi lebih optimal. Iya, dan secara mouthfeel kalau pakai si switch Kalita Wave ini dia lebih tipis. Kenapa? Karena udahlah pakai switch terus pakai Kalita Wave, pakai bahannya kaca terus pakai Kalita Wave, jadi suhunya lebih banyak terbuang. Oleh karena itu mouthfeel lebih tipis. Tapi secara flavor yang dihasilkan di Switch jauh lebih kompleks dibandingkan dengan Hero. Karena gue nggak mengerti apakah memang karena si Switch punya genangan air atau tingkat air immersionnya lebih tinggi ketimbang si Hero sehingga ekstraksinya jauh lebih kompleks yang dihasilkan flavornya di sini ketimbang di Hero. Tapi secara overall gue lebih prefer si Hero karena mungkin ya memang penggunaan paper Kalita Wave ini memang lebih tepat dipakai di Hero ketimbang di Hario Switch. Jadi kayak ada yang kurang gitu di sini walaupun memang rasanya lebih kompleks. Nah, great people kalau penasaran, great people bisa coba juga beli dripper ini. Harganya adalah 215.000. Harga yang cukup murah untuk sebuah dripper imersi dengan apa ya, teknik pakainya seperti ini, teknologinya seperti ini, dan bisa menghasilkan rasa yang cukup oke. Tinggal great people pinter-pinter gimana caranya bisa optimalkan dripper ini. Dan berhubung harganya cukup terjangkau, gue merekomendasikan great people buat punya dripper ini. Jadi great people bisa coba bermain-main dengan teknik imersi, nggak hanya melulu switch. Karena switch juga harganya sekarang udah makin mahal, hampir sentuh 600.000. Dan dripper imersi lain juga makin mahal harganya. Jadi untuk belajar ya sistem-sistem imersi, dripper imersi, dripper Hero cukup gua sarankan untuk great people punya. Ternyata gue belum mention kopi yang kita pakai hari ini apa. Kopi yang kita pakai hari ini adalah Mekar Wangi Anaerob Natural. Pantesan rasanya manis banget. Jelas dong, karena kenapa? Karena kamu tidak cek Tokopedia, cek Shopee dan shop Tokopedia kita sekarang karena ada Mekar Wangi Anaerobic Natural. Oke, great people, sekian video kita hari ini. Jika ada Oke, great people, sekian video kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan. Jangan lupa selalu nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe, oke? Thank you, great people. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.